Maksudnya memang Iqra itu punya berbagai macam makna. Dan di antara di sini yang disebutkan yang saya baca dari kitab Tafsir Adwaul Bayan, itu karyanya Asy-Shinqiti. Ini termasuk kitab tafsir yang agak unik karena banyak menafsirkan Quran dengan Quran. Nah, katanya ulama ngasih khususiyah katanya begitu. Nah, dalam kitab tafsir ini kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu diperintah untuk Iqra, sedangkan beliau itu dikenal ummi. Ummi itu kan untuk kategori Nabi tidak diketahui pernah membaca tulisan dan tidak diketahui pernah menulis. Nah, beliau mengatakan di sini sebenarnya nggak ada ta'arud, tidak ada perbedaan, nggak ada pertentangan sebenarnya. Bahwasanya yang dimaksud dengan Iqra itu maknanya lebih luas. Karena perintahnya itu kan Iqra, bukan utlu. Kalau perintahnya itu utlu tilawah, maka itu sifatnya lebih khusus. Tapi kalau qiraah itu punya makna yang lebih umum. Nah, dalam keterangan kamus-kamus yang lainnya, qiraah itu belum tentu tilawah. Tapi kalau tilawah itu adalah pasti qiraah. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk Iqra, untuk membaca, itu punya makna yaitu membaca apa yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril. Atau juga ada yang mengartikan juga Iqra itu bermakna uzkur isma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Itu juga ada dalam kitab tafsir yang lainnya. Intinya dengan kata Iqra itu tadi, Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsir Al-Kasyaf memberikan satu makna yang luar biasa, bahwasanya, dan juga Imam As-Sabuni juga senada dengan beliau, bahwasanya ketika awal daripada ayat suci Al-Quran, ayat yang pertama turun itu adalah dengan kata-kata Iqra, maka itu menunjukkan bahwasanya agama ini pondasinya adalah ilmiah. Nah, bahkan amal sekalipun itu juga harus dilandasi dengan keilmuan. Karena dalam kitab Zubat Ibn Rusan, faman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena siapa yang beramal tanpa ada pondasi ilmu, maka amalnya akan tertolak dengan sia-sia. Nah, di dalam ayat ini, dalam rangkaian ayat yang pertama kali turun ini semuanya mengisyaratkan tentang urusan ilmu. Pertama Iqra, ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra lagi wa rabbukal akram alladzi 'allama. 'Allama juga urusan taklim, bil qalam alat untuk cari ilmu, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dalam rangkaian 5 ayat ini ada 5 kata yang urusannya adalah agar kita semuanya itu benar-benar cari ilmu. Yang menunjukkan bahwasanya 5 ayat yang pertama kali turun ini menggambarkan bahwasanya pondasi daripada agama Islam adalah keilmuan. Nah, itu tentang makna daripada Iqra itu sendiri. Jadi Iqra itu nggak mesti membaca sesuatu yang tertulis atau sesuatu yang sudah tersimpan. Mungkin juga bermakna Iqra itu adalah membaca yang sifatnya lebih umum. Bahkan kayak kita membaca itu kan nggak harus tulisan, membaca pikiran, membaca isyarat kan juga bisa. Kemudian setelah itu yang poin yang berikutnya adalah yang saya dapat, ini sebenarnya agak melenceng dikit tapi nggak melenceng juga sih. Tapi karena ini menarik, ini uraiannya Imam Al-Mawardi dalam tafsir An-Nukat wal Uyun. Nah, beliau menyebutkan, jadi Nabi Muhammad SAW itu ummi, itu bukan satu kekurangan, justru satu pujian. Bayangkan seorang yang tidak diketahui pernah membaca ataupun pernah menulis, akan tetapi beliau itu bisa punya ilmu yang sampai sekarang ilmunya itu digali nggak selesai-selesai. Kalau kita lihat nih daripada kebudayaan daripada orang-orang Arab saat ini, kita akan saksikan bahkan orang-orang Barat sekalipun masih banyak yang menggali ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ada 3 alasan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi yang ummi. Alasan yang pertama adalah karena dulu bisyarah kepada Nabi terdahulu, an-nabil ummi, Nabi akhir zaman itu adalah Nabi yang ummi. Terlepas dari makna ummi kan ada makna macam-macam, ada makna umul qura atau makna lain-lainnya dah. Kita tidak ke situ, tapi dulu bisyarahnya Nabi yang terdahulu itu adalah akan datang Nabi akhir zaman, Nabi yang ummi. Yang kedua, limusyakalati halihi li ahwalihim, agar Nabi itu serupa dengan yang didakwahi.
Ini dakwah itu orang yang ummi, nggak pernah baca, nggak pernah nulis, tapi kecerdasannya luar biasa. Maka Nabi pun juga sama. Beliau orang yang lebih cerdas, bahkan dari semua orang Arab, bahkan dari semua makhluk sampai kapanpun juga. Tapi beliau juga punya sifat yang sama, yaitu ummi, tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis. Dan yang ketiga adalah agar menafikan tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan Al-Quran ini adalah hasil karya ilmiah dari Nabi Muhammad. Atau mungkin orang ini karena ini dulu Muhammad pernah baca kitab suci yang terdahulu, enggak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beliau tidak membaca dan tidak menulis. Artinya apa? Semua yang dari Nabi Muhammad SAW itu murni adalah wahyu. Sehingga Rasulullah SAW itu kalau ilmu seseorang itu bisa salah, pemahaman itu bisa salah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah bisa salah. Kenapa? Karena keilmuan Nabi Muhammad itu dikawal dengan wahyu ilahi. Karena itulah Nabi Muhammad SAW jadi Nabi yang akhirnya ajarannya terus berkembang, bahkan digali terus ilmunya, karena memang tidak pernah salah, karena dikawal oleh wahyu ilahi tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Samihni anil khata' wa taksir.